Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir kembali, bertemu kembali di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, yang semoga menjadi bekal bagi kita kelak di akhirat. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada bulan Sya'ban, yang mana setelah Sya'ban akan datang Ramadan, akan datang bulan yang diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Akan datang Ramadan, bulan yang paling mulia dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang Ramadan yang di salah satu malamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan sebab demikian, Sya'ban ini adalah kesempatan bagi kita untuk latihan melakukan ketaatan, melakukan ibadah yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah, ringan bagi kita untuk melakukan ibadah apabila datang bulan Ramadan. Ringan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya, yang mana ketaatan di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, dari ibu kita
itu ibu orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu yasumu akthar min Sya'ban." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh sama sekali, kecuali bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Dan aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain dari puasa di bulan Sya'ban. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Berpuasa di bulan Sya'ban itu merupakan tamrin, merupakan latihan supaya mudah bagi kita, ringan bagi kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan ini. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya amalan ketaatan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, dan aku senang jika amal salehku, amalan-amalanku diangkat sedangkan aku sedang berpuasa. Maka latihanlah para jamaah yang dirahmati Allah di bulan Sya'ban ini, mumpung kita masih berada di awal-awalnya, di awal bulan Sya'ban. Mungkin kita dengan puasa Senin Kemis atau memperbanyak puasa di dalamnya. Karena puasa di bulan Sya'ban itu bagaikan latihan bagi kita, sehingga ringan bagi kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang mana banyak kita melihat kaum muslimin, tetangga kita, saudara kita, yang mana mereka tidak pernah berpuasa, tidak pernah latihan, sehingga awal Ramadan mereka penuhi hari-hari mereka dengan tidur. Karena berat melawannya lapar, berat melawannya haus. Karena apa? Karena sebelumnya tidak ia biasakan. Sehingga tidur aja yang semestinya di bulan Ramadan kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak ketaatan-ketaatan, nyatanya apa? Nyatanya di awal Ramadan ia isi dengan tidur. Ketika berbuka juga demikian. Ia paksa dirinya berbuka sehingga kaget perutnya. Banyak yang sakit perut di awal-awal Ramadan. Karena apa? Karena ia tidak membiasakan dirinya berpuasa sebelumnya. Kemari kita biasakan diri kita untuk kita berpuasa. Karena puasa ini memiliki keutamaan yang mana puasa ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diperintahkan kepada umat ini. Sebelum diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diperintahkan sebelumnya kepada umat-umat terdahulu. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Hingga puasa ini adalah amal saleh, amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan terutama, ia adalah salah satu dari rukun Islam. Ia adalah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Tentang keutamaan berpuasa, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bihadha al-yawmi ay bidhalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba yang melakukan puasa fi sabilillah, di jalan Allah. Dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan ia dengan puasanya yang satu hari itu, akan dijauhkan ia dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu satu hari puasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 70 kharifa, 70 tahun. Kalau sekarang ada dari kita yang berjalan misalnya satu hari, kira-kira ada 100 kilo jauhnya orang jalan satu hari. Satu hari satu malam dia jalan tanpa henti. Lebih mungkin 100 kilo, ya enggak? Terus dia berjalan 24 jam. Itu satu hari sudah 100 kilo. Berarti kalau dia jalan satu bulan, sudah 3.000 kilo dia jalan. Anggap aja begitu. Kalau dia jalan satu tahun, berapa? 300.000 kilo. Sekarang bagaimana jauhnya jalannya kalau ia berjalan 70 tahun? Itu untuk satu hari puasa yang ia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang itu memperbanyak puasanya, memperbanyak ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dijauhkan ia oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Keutamaan yang berikutnya dari keutamaan puasa adalah bahwasanya puasa wiqayatun lil 'abdi min adzabillahi yaumil qiyamah. Bahwasanya puasa merupakan wiqayah, merupakan penghalang bagi seorang hamba dari azab Allah nanti pada hari kiamat. Ada tameng, ada pelindung, sehingga ia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah tameng yang melindungi seorang hamba, yang digunakan oleh seorang hamba untuk berlindung dari api neraka. Itu puasa.
Hadisnya isnadnya hasan. Jadi puasa itu merupakan tameng yang melindungi seorang hamba dari azab Allah. Maka ketika orang itu banyak berpuasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari azabnya. Ini salah satu cara kita untuk menghalang diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebagai sebuah tameng adalah dengan berpuasa. Begitu juga di antara keutamaan berpuasa, annahu tariqun 'azimun ilal jannah. Bahwasanya puasa merupakan jalan yang agung, jalan yang besar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ini adalah kebiasaan para sahabat. Jadi para sahabat kalau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan mereka berkisar antara apa? Ya Rasulullah, apa amal yang paling mulia? Ya Rasulullah, apa amalan yang mendekatkan ke surga? Ya Rasulullah, apa amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? Ya Rasulullah, apa amalan yang menjauhkan dari api neraka? Berkisar itu pertanyaan para sahabat. Inilah hebatnya para sahabat. Dia menginginkan surga Allah, menginginkan kehidupan akhirat. Ketika ada seorang sahabat yang dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Sal, minta kamu apa yang kau ingin minta." Lihat apa permintaannya? Permintaannya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta kepadamu supaya aku bisa bersama denganmu di dalam surga. Rata-rata berkisar itu pertanyaan dan keinginan para sahabat. Hidup di akhirat kelak, di dalam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga ini adalah Abu Umamah radhiyallahu an. Ia mengatakan, "Murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lihat. Dia mencari amal, mencari pekerjaan, yang mana pekerjaan yang ia inginkan adalah balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Umamah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Perintahkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaika bis-shaumi fa innahu la 'idla lahu." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Dia lagi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ataitu tsaniyah. Kemudian dia datang yang kedua kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginginkan hal yang sama, ditunjukkan kepadanya suatu amalan yang dapat memasukkan ia ke dalam surga. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaika bis-shiyam." Hendaknya engkau berpuasa. Di apa yang dilakukan oleh Abu Umamah setelah mendengar perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bedanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya untuk supaya segera diamalkan. Bukan sekedar bertanya untuk sekedar mengetahui tidak diamalkan. Bertanya untuk diamalkan. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat disebutkan, riwayat ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, "Fakana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhana nahara."
bahwasanya Abu Umamah tidaklah dilihat di rumahnya asap di siang hari. Ini tidak pernah masak. Puasa, memperbanyak puasa. Illa idza nazala bihim dhaib, kecuali ada tamu baru kelihatan asap. Menghormati tamu. Jadi di rumahnya Abu Umamah radhiyallahu an tidak pernah dilihat asap di siang hari. Menunjukkan kalau mereka para sahabat kebanyakan berpuasa, termasuk Abu Umamah. Karena Nabi menasihatkan kepadanya, alaika bisiyam, hendaknya engkau berpuasa. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu ini namanya pintu Rayyan. Ini bagi orang yang berpuasa. Kalau orang sholat, ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu jihad. Yang berpuasa pintu Rayyan. Rayyan itu artinya orang yang kehausan, terus dikasih minum air yang segar sampai puas. Jadi puas dia. Karena di dunia dia sudah menahan lapar, menahan haus. Maka pintu surga yang disiapkan untuk mereka namanya pintu Rayyan. Di surga itu ada sebuah pintu yuqalu lahu Rayyan. Di surga itu ada sebuah pintu yang mana nama pintunya adalah pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Jadi melalui pintu ini orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu Rayyan kecuali mereka. Yuqal, akan dikatakan kepada mereka, aina as-shaimun. Jadi ada seruan, mana orang-orang yang berpuasa ini? Fayaqumun, sehingga orang-orang yang berpuasa itu bangun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak seorang pun yang masuk melalui pintu Rayyan ke dalam surga kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliq, apabila orang-orang yang berpuasa telah masuk melalui pintu Rayyan itu dikunci, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Ini bagi orang-orang yang memperbanyak puasanya. Nanti ada orang yang pilihan Allah, orang yang banyak ketaatan-ketaatannya bisa masuk melalui ke dalam surga melalui pintu mana saja. Termasuk perempuan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadannya, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian ia taat sama suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kau mau. Untuk orang-orang yang berpuasa, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Kemudian juga di antara keutamaan puasa, anna as-siyama yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkannya, bagi orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. Ini syafaat. Itu puasa akan memberikan syafaat.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Ini dua ini. Puasa dan Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari puasa, perbanyak puasa. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, perbanyak juga membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka sangat ironis, sangat aneh ketika kita mengaku diri sebagai orang Islam yang memiliki sumber hukum adalah kitabullah, itu sebagai rel untuk kita beramal, namun kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Mestinya kita baca Al-Quran tiap hari. Selembarkah, 2 lembarkah, 1 juzkah? Karena hati yang sehat, hati yang baik, tidak akan pernah merasa puas dari kalamullah azza wa jalla. Semakin dia membaca, semakin ingin terus membaca. Kalau baca baru sebaris, 2 baris, selembar, 2 lembar, sudah terasa capek, perlu dipertanyakan kesehatan hati ini. Sehat gak hatinya? Karena membaca Al-Quran, Al-Quran ini sebagai gizi, sebagai makanan bagi hati. Dia butuh makanan juga hati ini. Nyawa ini butuh makanan, yang mana makanannya adalah zikir kepada Allah. Dan tingkat zikir kepada Allah yang paling tinggi adalah kitabullah azza wa jalla, yaitu Al-Quran. Maka lihat hadis Nabi SAW, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti puasa itu akan ngomong, akan berbicara di hadapan Allah. Ia mengatakan, "Ay Rabb, manatuhu at-ta'ama wasyahawata bin nahar." Ay manatuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar, fasyafi'ni fihi. Puasa akan ngomong, dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbku, aku telah mencegah dia dari makanan dan syahwat, maka berikanlah saya syafaat untuknya." Berikanlah ya syafaat. Jadi puasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkannya. Gara-gara saya dia tidak makan di siang hari, gara-gara saya dia tidak menggauli istrinya, dia meninggalkan syahwat. Sehingga puasa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menjaga atau menahan diri dari makan dan minum saja. Tapi puasa adalah bagaimana kita berusaha menjaga diri kita dari makan dan minum, dari menggauli istri, dari syahwat, dan dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Jadi puasa bukan sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Sehingga banyak orang yang berpuasa tidak ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar saja yang ia dapatkan. Pahala tidak ada. Karena apa? Karena puasa yang ia lakukan tidak mencegah dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dia puasa tapi maksiatannya jalan. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan. Maka apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man lam yada
qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan dosa dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada ia meninggalkan makanan dan minumannya. Tidak butuh kepada puasanya. Kalau ia berpuasa, maksiat masih jalan. Tidak butuh. Kalau mau berpuasa, buat puasa dengan sebenarnya. Puasa dengan puasa yang berkualitas. Maka tingkat puasa orang itu akan berbeda-beda, tergantung dengan apa ya isi puasanya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala bahwasanya puasa orang yang paling mulia adalah yang banyak mengisi puasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ramadan. Kalau kita berbicara Ramadan, kita akan berbicara puasa. Kalau kita berbicara Ramadan, kita akan berbicara baca Al-Quran. Kalau kita berbicara Ramadan, kita akan berbicara sholat malam. Kalau kita berbicara Ramadan, kita akan berbicara kedermawanan. Sekitar itu yang kita bicarakan ketika Ramadan, kebaikan-kebaikan. Karena sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latihan puasa dari sekarang. Latihan melakukan ketaatan dari sekarang, sehingga apa? Ketika datang Ramadan, ringan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan hanya kita mengatakan nanti saya akan khatam Al-Quran di bulan Ramadan sekian kali, tapi dari sekarang dia tidak memulai. Betul, ketika masuk Ramadan, hari pertama dia semangat, hari kedua dia semangat, hari ketiga kurang, hari keempat kurang, hari kelima kurang, seterusnya dilepaskan Al-Quran itu. Karena apa? Karena dia tidak latihan sebelumnya. Begitu juga sholat malam. Lihatlah masjid-masjid kaum muslimin. Karena dia tidak terbiasa sholat malam, awalnya penuh masjid, sampai dipasangkan terop, sampai dipasangkan penerang tambahan, karena tidak menampung jamaah yang hadir. Tunggu saja. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, tunggu, dia akan semakin maju, sampai itu semakin maju, yang pada akhir Ramadan tidak tersisa kecuali imamnya saja. Kemana yang lain? Kemana kaum muslimin yang lain? Kenapa? Karena tidak dibiasakan sebelumnya. Begitu juga dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Kalau ingin memperbanyak ketaatan kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, sebelumnya kita latihan, termasuk puasa ini latihan semenjak sekarang. Sehingga ketika datang awal Ramadan, kita biasa sudah berpuasa, sehingga banyak kita mengisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa yaqulul Quran. Quran juga akan ngomong, akan berbicara, mengatakan manatuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fihi ya Allah. Saya sudah mencegah dia dari tidur malam, maka berikanlah syafaat untuknya. Ngaji di malam hari, gara-gara ia membaca Al-Quran ia kurang tidurnya. Itulah sifat penduduk surga. Wa qalilum minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada malam hari mereka sedikit tidur mereka, dan kemudian pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan puasa, annas-shaima yuwaffa ajrahu bighairi hisab. Sungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Maka kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberikan ganjaran pahala tanpa batas? Siapa? Siapa yang diberikan ganjaran pahala tanpa batas dalam Al-Quran? Siapa? Sabar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan balasan orang-orang yang sabar tanpa batas. Para mufassirin mengatakan, yang dimaksud dengan sabirun di sini, orang yang bersabar adalah as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Karena orang berpuasalah yang mampu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Apa itu 3 jenis kesabaran?
Sabar dari maksiat, sabar di atas ketaatan, dan sabar dari musibah. Itu orang yang berpuasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amali bani Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amsalha, yaitu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Sampai berapa? Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Nah, tergantung tingkat keikhlasan kita kepada Allah. Ini ngeluarin 1000, ini ngeluarin 1000, ini ngeluarin ke 1000, ini ngeluarin 1000, belum tentu sama lipatan pahala yang ia dapatkan. Tergantung tingkat keikhlasannya kepada Allah. Oh, ini dilipat gandakan jadi 10, ini oh jadi 20, oh ini jadi sekian, ini jadi sekian, ini jadi sekian. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sungguhnya puasa itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwasanya puasa itu milikku dan akulah yang membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku, karena Allah. Lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih, itu berbahagia ketika ia berbuka dan berbahagia ketika ia bertemu dengan Rabbnya. Wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan aroma bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak wangi kasturi. Nah, lihat kebahagiaan yang didapatkan, kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia bisa lihat Allah Subhanahu wa taala nanti? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita latihan puasa dari sekarang, terutama puasa Ramadan nanti. Jangan sampai kita tidak berpuasa, karena orang yang berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, bukan karena ia berpuasa takut sama orang kampungnya, bukan. Ketika ia tidak dilihat oleh orang kampungnya, ia tidak berpuasa. Ia berpuasa hanya di luar saja, ketika di rumah ia tidak berpuasa. Tidak, tapi wahtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan untuknya dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita latihan dari sekarang. Mungkin tidak bisa full banyak ya Senin Kamis lah. Ya, tidak bisa full banyak, mungkin 3 hari di setiap bulan lah. Intinya kita latihan untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kalau bisa perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban supaya ringan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak ibadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan ringan bagi kita untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.